Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita ketemu lagi dengan Bu Fani, masih dalam pembahasan tentang logika. Hari ini Bu Fani akan menjelaskan yaitu tentang pernyataan majemuk yang ekuivalen. Saya harapkan kalian dengan serius ya untuk menjelaskan apa yang akan saya terangkan kepada kalian. Oke, simak baik-baik ya. Pernyataan majemuk yang ekuivalen ya. Jadi kalau ada dua pernyataan majemuk ya, jadi ada dua pernyataan majemuk, di situ dikatakan ekuivalen jika kedua pernyataan tersebut mempunyai nilai kebenaran yang sama. Jadi ekuivalen artinya nilainya sama saja gitu ya, meskipun bentuk atau mungkin pernyataannya bunyinya berbeda, akan tetapi dia mempunyai nilai yang sama, nilai kebenaran yang sama. Notasi ekuivalen dilambangkan seperti ini, ada garis seperti tiga ini, bacanya adalah ekuivalen ya. Coba kalian perhatikan di sini yang perlu kalian ingat, ekuivalensi atau pernyataan yang bernilai sama. Yang pertama, ya, negasi dari negasi P ekuivalen dengan P. Artinya apa? Misalkan saya punya pernyataan, saya tidak masuk sekolah. Ekuivalen dengan apa berarti? Saya masuk sekolah, gitu ya. Jadi di sini ada kata negasi dari negasi P itu ekuivalen dengan P. Saya tidak punya uang. Ekuivalen atau sama artinya dengan apa berarti? Saya punya uang. Itu contohnya, gitu ya. Kemudian ekuivalensi yang kedua. Jika P maka Q, jadi kalau ada implikasi jika P maka Q, itu ekuivalen atau sama artinya dengan negasi P atau Q. Begitu juga yang ketiga, kalau ada jika P maka Q, ekuivalen juga dengan negasi Q maka negasi P. Jadi jika negasi Q maka negasi P. Nanti akan lebih jelas saya perlihatkan di contohnya ya. Begitu juga kalau ada yang keempat, negasi dari implikasi jika P maka Q adalah ekuivalen atau sama artinya dengan P dan negasi Q. Yang kelima, negasi P atau Q ekuivalen atau sama artinya dengan negasi P dan Q. Ya. Jadi di sini kalau ada kata-kata tadi konjungsi dan ya, maka negasinya adalah atau. Begitu juga dengan atau, maka negasinya adalah dan, gitu ya. Kemudian ini negasi P dan Q juga sama artinya dengan negasi P atau negasi Q ya. Yang ketujuh juga gitu ya. Negasi P maka Q sama artinya juga dengan P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Ya, paling tidak pernyataan yang ekuivalensi ini harus kalian ingat. Contohnya bagaimana? Coba kamu perhatikan contoh yang Bu Fani berikan. Bu Fani punya pernyataan jika turun hujan maka jalan basah. Jika turun hujan di sini adalah pernyataan P gitu ya. Jalan basah ini adalah pernyataan Q. Jika turun hujan maka jalan basah. Berarti pernyataannya apa? Pernyataan ini apa berarti? Kita tuliskan sebagai jika P maka Q. Karena ini menggunakan kata hukum
hubung jika maka. Berarti kan implikasi ya, menggunakan kata hubung jika maka. Pernyataan jika turun hujan maka jalan basah. Yang turun hujan tadi adalah saya misalkan pernyataan P, jalan basah saya misalkan pernyataan Q. Berarti ini bisa saya tuliskan jika P maka Q. Ekuivalen dengan apa? Nah, tadi kita lihat ya, pernyataan P jika P maka Q ekuivalen dengan tidak P atau Q. Kan gitu ya. Jadi ingat, ini tadi ekuivalen dengan apa? Tidak atau negasi P atau Q. Itu ya. Ini yang nomor, kamu lihat yang nomor 2 ini tadi ya. Jadi jika P maka Q ekuivalen atau sama artinya dengan ingkaran atau negasi P atau Q. Nah, sekarang kita tinggal ini aja. Coba kamu perhatikan. Berarti kita tinggal menambahkan tadi P-nya adalah turun hujan. Berarti di sini tidak turun hujan, gitu ya. Ini adalah atau Q-nya adalah jalan basah. Bisa dipahami? Jadi sekali lagi pernyataan jika turun hujan maka jalan basah. Kita misalkan jika P maka Q, ini adalah pernyataan P adalah turun hujan, Q adalah jalan basah, maka pernyataan implikasi ini bisa kita tuliskan jika P maka Q. Berdasarkan sifat ekuivalensi yang nomor 2 tadi, jika P maka Q sama artinya dengan negasi P atau Q. Berarti sama dengan ekuivalen dengan negasi P atau Q. Nah, berarti sekarang tadi P-nya turun hujan. Negasinya berarti apa? Tidak turun hujan. Ini atau Q berarti jalan basah. Bisa dipahami? Nah, sekarang pernyataan jika P maka Q ekuivalen juga dengan apa? Nah, sekarang kamu lihat yang nomor 3. Jika P maka Q ekuivalen juga dengan negasi Q. Jika negasi Q maka negasi P. Nah, jadi kamu perhatikan di sini saya tulis tadi ya. Berarti pernyataan P tadi jika P maka Q itu ekuivalen juga dengan jika tidak Q maka tidak P, atau ya jika negasi Q maka negasi P. Nah, sekarang kita ubah aja. Negasi Q tadi apa? Negasi Q berarti Q-nya jalan basah. Negasinya berarti apa? Jika jalan tidak basah, nah berarti negasi jalan basah adalah jika jalan tidak basah, gitu ya, maka tidak P atau bukan P. Berarti apa? P-nya tadi turun hujan, berarti negasinya adalah tidak turun hujan. Jadi pernyataan jika turun hujan maka jalan basah sama artinya atau ekuivalen dengan tidak turun hujan atau jalan basah. Atau ekuivalen juga dengan jika jalan tidak basah maka tidak turun hujan. Oke, bisa kalian pahami? Anak-anak, bagi yang masih bingung, saya contohkan contoh yang kedua ya. Saya punya implikasi jika saya puasa maka saya lapar. Ya, ini saya misalkan saya puasa adalah pernyataan P, saya lapar adalah pernyataan Q. Maka pernyataan ini bisa saya tuliskan sebagai apa? Jika P maka Q, gitu ya.
Jika saya puasa, maka saya lapar. Pernyataan ini ekuivalen dengan apa? Kamu lihat sifat yang kedua. Coba kamu berikan tadi. Sifat yang kedua, jika P maka Q ekuivalen dengan bukan P atau tidak P atau Q gitu ya. Negasi ya, berarti negasi dari P atau Q. Nah, berarti ekuivalen dengan apa ini tadi? Saya tulis di sini ekuivalen ya. Dengan apa? Di sini adalah tidak P berarti apa? Saya tidak puasa atau, ini kata hubungnya atau ya. Jadi di sini kata hubungnya atau Ki-nya adalah tadi saya lapar atau saya lapar. Itu yang pertama. Kemudian sekarang kamu lihat ekuivalensi yang ketiga. Kamu perhatikan apa? Pernyataan jika P maka Q ekuivalen dengan jika tidak Q maka tidak P. Ya, yaitu jika negasi Q maka negasi P kan gitu ya. Maka gimana? Pernyataan P jika P maka Q tadi ekuivalen dengan jika tidak Q maka tidak P. Nah, berarti ekuivalen dengan apa? Jika tidak Q, padahal Q-nya tadi saya lapar. Atau negasi Q berarti apa? Jika saya berarti tidak lapar, maka negasi dari P. P-nya tadi saya puasa, berarti negasi dari saya puasa apa? Maka saya tidak puasa. Ya, kamu perhatikan, saya tidak puasa. Oke, bisa kalian pahami? Jadi sekali lagi kalimat yang ekuivalen itu maksudnya pernyataan yang mempunyai nilai yang sama. Jadi jika saya puasa maka saya lapar, itu sama nilainya dengan pernyataan saya tidak puasa atau saya lapar. Sama juga dengan pernyataan jika saya tidak lapar maka saya tidak puasa. Baik anak-anak, sekarang saya lanjutkan yaitu tentang konvers, invers, dan kontraposisi ya. Dari implikasi jika P maka Q dapat dibentuk pernyataan-pernyataan jika Q maka P yang disebut dengan konvers. Yang kedua, jika tidak P maka tidak Q yang disebut dengan invers. Dan yang ketiga, jika tidak Q maka tidak P yang disebut dengan kontraposisi. Maksudnya apa ini? Coba kamu perhatikan. Saya punya pernyataan. Jika hujan maka jalan basah. Ini saya misalkan jika hujan ini adalah pernyataan P berarti ya jalan basah adalah pernyataan Q, gitu ya. Bisa dipahami dulu? Sekarang ditanya konversinya. Konversi itu apa tadi? Jika Q maka P. Berarti kita balik sekarang. Jika berarti konversinya adalah jika jalan basah gitu ya, maka P maka hujan. Sudah ya, yang dinamakan konvers tadi adalah jika Q maka P. Itu konvers ya.
Sekarang yang selanjutnya inversnya. Invers dari pernyataan jika hujan maka jalan basah. Invers tadi apa? Jika negasi P atau jika tidak P maka tidak Q. Nah, tadi kan P-nya hujan. Berarti tidak P apa berarti? Jika tidak hujan maka jalan tidak Q. Tadi Q-nya jalan basah. Tidak Q atau negasi Q berarti apa? Jalan tidak basah. Jalan tidak basah. Itu inversnya. Ya. Sekarang yang kontraposisinya. Kontraposisinya adalah jika negasi Q maka negasi P. Nah, sekarang berarti ini negasi Q berarti apa? Tadi jalan basah Q. Negasinya berarti jika jalan tidak basah maka tidak P. P-nya tadi hujan. Berarti tidak P maka tidak hujan. Bisa dipahami? Jadi sekali lagi apa yang disebut kalau ada implikasi P maka Q. Konversnya adalah jika Q maka P. Inversnya adalah jika negasi P maka negasi Q. Ya, atau jika tidak P maka tidak Q, gitu ya. Kontraposisinya adalah jika negasi Q maka negasi P. Coba sekarang bagi yang belum paham, Bu Fani berikan contoh lagi yang kedua. Jika saya lulusan SMK, maka saya siap bekerja. Nah, maka di sini saya lulusan SMK itu adalah pernyataan P gitu ya. Maka saya siap bekerja ini adalah pernyataan Q. Bisa dipahami? Maka jika saya lulusan SMA, maka saya siap bekerja. Ini bisa saya tulis apa? Jika P, maka Q. Gitu ya. Tadi gimana? Jika P maka Q, konversinya berarti apa? Konversi itu apa tadi? Jika Q maka P, gitu ya. Nah, berarti sekarang konversinya kita ini kan Q-nya berarti nih. Jika Q berarti jika saya siap bekerja maka P-nya saya lulusan SMK. Maka saya lulusan SMK. Oke. Nah, sekarang yang kedua, inverse. Inverse itu apa tadi? Kalau pernyataannya jika P maka Q, inversnya adalah jika tidak P atau negasi P maka negasi Q, gitu kan bunyinya ya. Nah, negasi tadi apa? Negasi kita tinggal menambahkan kata-kata tidak atau bukan kan gitu ya, tidak benar atau bukan ya. Berarti negasi P-nya tadi saya lulusan SMK, negasinya berarti apa? Bukan lulusan SMK. Berarti jika, inversnya berarti jika saya bukan lulusan SMK maka gitu ya. Negasi Q, Q-nya tadi saya siap bekerja. Negasinya berarti apa? Saya tidak siap bekerja. Berarti maka saya tidak
siap bekerja. Sekalian pahami ya. Sekarang yang kontraposisi. Sekarang yang kontraposisi tadi apa? Kontraposisinya jika P maka Q. Ya, negasikan negasi Q, maka negasi P. Ya, kita tinggal balik aja. Q-nya tadi saya siap bekerja. Negasinya berarti apa? Jika saya berarti tidak siap bekerja, maka tidak P. P-nya tadi saya lulusan SMK. Berarti apa? Saya bukan lulusan SMK. Untuk menggunakan kata tidak atau bukan, kita sesuaikan dengan kepantasannya saja ya. Kalau misalkan menggunakan saya tidak lulusan SMK akan kurang cocok ya. Berarti kita gunakan saya bukan lulusan SMK. Ini juga gitu. Saya bukan siap bekerja, kan kayaknya kurang cocok, maka kita pakai kata tidak. Jadi untuk negasi memakai kata-kata tidak dan bukan, kita sesuaikan dengan kalimatnya. Oke? Nah, baik anak-anak, kalian sudah paham ya, yaitu tentang converse, inverse, dan kontraposisi. Oke? Baiklah Nana, alhamdulillah Bu Fani sudah menjelaskan tentang apa itu ekuivalensi, converse, inverse, dan kontraposisi. Bu Fani harapkan dari penjelasan yang Bu Fani jelaskan, kamu bisa memahami dengan baik. Baik anak-anak, kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Tetap sehat dan semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, aku pasti bisa.